Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023, perkenalkan, nama saya Muajim Masang SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 gelombang kedua LPTQ Universitas Cendrawasih. NIM 2023 0161 56219. Saya mengajar di SMA Negeri Alor Kecil, Desa Levokisu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pengalaman UKIN dengan materi sistem ekskresi pada manusia dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah, kita hari ini kembali untuk belajar kita, kita. Sebelum kita mulai mengawali kegiatan kita memohon kepada Allah dengan kita berdoa agar kita punya pertemuan hari ini selalu diridhoi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala awal sampai akhir dengan keadaan baik dan lancar. Bapak Guru minta satu orang untuk pimpin doa. Guru, teman-teman, sebelum kita mulai kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, selanjutnya Pak Guru absen. Ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Rumah hadir. Ya. Jadi Bapak Guru ingin sampaikan kepada kalian bahwa harus hadir setiap hari di sekolah untuk melaksanakan proses belajar mengajar, karena itu penting ya buat masa depan kalian, karena memang hidup di masa depan ini sangat sulit. Jadi datang sekolah dan belajar, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan di sekolah bisa bermanfaat bagi kalian setelah kalian keluar dari sekolah ini. Nah, minggu ke hari Pak Guru sudah sampaikan bahwa materi hari ini tentang apa? Sistem ekskresi ya, sistem ekskresi pada manusia. Sebelum kita masuk pada materi, Pak Guru ingin berikan satu persepsi. Ya, di sini ada wacana dan ada pertanyaan. Ya. Setiap hari kita membutuhkan makan, minum, dan bernapas untuk metabolisme tubuh yang menghasilkan zat buangan atau zat sisa. Ya. Jadi hidup kita setiap hari ini butuh makan, minum, dan bernapas. Ya. Jadi ketiganya ini kita lakukan setiap hari. Terus menjadi pertanyaan ya. Coba bayangkan jika zat tersebut tidak dapat terbuang dari tubuh. Kalau zat tersebut tidak dapat dibuang dari tubuh, kira-kira mengakibatkan apa? Penyakit ya. Makan, minum, bernapas ini setiap hari kita lakukan, tapi harus kita keluarkan juga. Kita makan, kita minum, kita tarik nafas, kita harus buang juga ya. Jadi kalau kita bernapas buang karbon dioksida, itu namanya ekskresi, mengeluarkan zat sisa metabolisme. Terus kalau kita makan, kita mengeluarkan apa? Feses. Minum air itu nanti berupa keringat juga bisa keluar ya, urin ya. Ya. Oke. Nah, itu semua yang hasil pembuangan itu ya dinamakan apa? Di sini ekskresi ya.
Untuk pembuangan zat sisa atau sampah tersebut disebut dengan sistem Untuk materi hari ini tentang sistem ekskresi pada manusia. Terus ini tujuan kita hari ini ya. Kita akan bercapai kita hari ini. Yang pertama adalah Siti coba baca menjelaskan. Menjelaskan konsep ekspresi pada manusia. Dua, menyebutkan organ-organ ekspresi manusia. Tiga, menjelaskan sistem urinaria pada manusia. Empat, menjelaskan struktur jaringan penyusun ginjal. Lima, menganalisis keterkaitan struktur jaringan penyusun ginjal dengan proses pembentukan urin pada manusia. Enam, menjelaskan gangguan fungsi yang terjadi pada ginjal. Oke. Kita belajar tentang sistem ekspresi pada manusia. Maka di depan ini ada gambar ya. Depan ini ada gambar. Pak Guru mau tanya kira-kira gambar pada pertama ini. Ini kira-kira gambar apa? Ginjal. Terus yang kedua ini gambar apa? Kulit. Ginjal. Terus yang ini? Jadi kalian sudah tahu bahwa ada ginjal, kulit, hati, paru-paru dengan hati. Jadi dari keempatnya ini ya, ini merupakan alat ekskresi pada manusia. Jadi air yang kita minum, makanan yang kita makan, udara yang kita hirup ya. Kalau hati ini nanti dia menetralkan racun ya. Ketika makanan yang kita makan ada racun dia yang menfiltrasi dan menyaring untuk jangan buang. Begitu pun juga ginjal juga sangat punya fungsi. Kalau paru-paru itu dia mengeluarkan karbon dioksida, zat sisa yang dari luar. Kalau kulit ya tahunya keringatnya. Oke. Terus ada tolong perhatikan video ini. Setelah itu kalian akan memberikan pertanyaan. Kalian sendiri yang akan memberikan jawabannya. Tahukah kamu, tubuh manusia memiliki kemampuan untuk mengatur berapa banyak jumlah air yang harus dikeluarkan oleh tubuh agar jumlah air di dalam tubuh tetap seimbang. Cairan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk keringat atau dalam bentuk urin. Lalu, bagaimanakah proses pengeluaran zat tersebut? Dalam tubuh manusia ada yang dinamakan sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Simak video berikut ini. Let's go! Manusia menghasilkan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti urin, keringat, gas, karbon dioksida, urea, asam urat, dan bilirubin. Zat sisa tersebut harus dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh menimbulkan penyakit, bahkan kematian. Ngeri sahabat. Oleh karena itu, ada sistem ekskresi yang akan bertugas melakukan peran tersebut. Sistem ekskresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Perlu diketahui sahabat, organ ekskresi pada manusia terdiri atas 4 organ, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal merupakan organ ekskresi yang memiliki peran sangat penting karena membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urin. Proses ginjal menghasilkan urin meliputi 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang kedua ada organ kulit. Kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan bahan yang hampir sama dengan ginjal, yakni sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Yang keempat adalah hati. Hati merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan untuk menetralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Hati memiliki peran dalam mengubah amonia menjadi urea yang nantinya akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Selain mengenal organ-organ sistem ekskresi, sahabat juga akan belajar tentang gangguan sistem ekskresi dan juga upaya untuk menjaga kesehatan organ-organ pada sistem ekskresi.
Gangguan sistem ekskresi yang sering terjadi pada ginjal antara lain ada nefritis, albuminuria, batu ginjal, hematuria, kanker ginjal, diabetes insipidus, dan biang keringat. Beberapa upaya juga yang dapat dilakukan untuk menjaga sistem ekskresi antara lain mengatur pola makan yang seimbang, banyak minum air putih minimal 2 liter sehari, olahraga teratur, serta tidak menunda untuk buang air kecil. Nah, itu adalah gambaran yang kita pelajari pada sistem ekskresi. Ya, kalian sudah menonton, melihat ya? Ya. Jadi tadi sudah menjelaskan bahwa alat-alat ekskresi pada manusia itu ada paru-paru, hati, ginjal dengan kulit. Ya. Guru akan membagikan LKPD ya? Ya. Untuk kalian kerjakan ya. Waktunya lokasi 25 menit. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 bagaimana sudah? Kelompok 3? Sudah? Oke. Kalau dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai membuat LKPD, maka pada kegiatan selanjutnya kita melakukan presentasi ya. Ya. Presentasi itu Pak Guru disampaikan kepada kalian bahwa ada moderator, ya. Terus ada dia punya materi pembacanya, terus teman-teman yang lain itu sebagai anggota ya. Ya. Nanti dia punya mekanisme caranya itu dari kelompok yang mengatur membuka jawaban sebanyak-banyaknya atau boleh dibatasi.
Nah, Ya, Pak. oke, paham ya? Paham. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja IKPDK. Dan saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Syafrul Umar sebagai moderator, dan samping saya ada Sri Sriyati Ismail sebagai pembaca. Sampingnya lagi ada Sulistiawati Mani, Zulhar Soam, Hamzah Hussein, dan Jan Pekat, Arul Alif, dan Nini Baikari. Dan saya akan memberikan kesempatan ini kepada Sriyati Ismail untuk menyampaikan hasil kerja kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia berisi 4 organ. Yang pertama, ginjal yang mengeluarkan urin, ada kulit yang mengeluarkan keringat, hati yang mengeluarkan zat racun bersama dengan beta empedu, dan yang paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ada juga bagian-bagian ginjal dan fungsinya. Yang pertama, korteks ginjal. Fungsinya sebagai pelindung ginjal itu sendiri. Di dalam korteks terdapat jutaan nefron yang terdiri dari badan kemar putih. Yang kedua, ada rongga ginjal atau adalah tempat penampungan urin dan selanjutnya akan menghasilkan urin ke uretra. Yang ketiga, uretra. Fungsinya sebagai saluran berbentuk silinder yang mendorong urin dari ginjal ke kantung kemih. Yang keempat, ada medula atau sumsum ginjal, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh darah kapiler dan juga kapsul Bowman. Di dalam badan ginjal inilah terdapat proses reabsorpsi dan juga argumentasi yang dikerjakan oleh tubulus proximal dan juga tubulus distal. Bagian-bagian nefron, yang pertama glomerulus. Fungsinya sebagai tempat penyaringan air, asam amino, glukosa, air, dan urea yang akan menghasilkan urin primer. Yang kedua, kapsul Bowman yang fungsinya sebagai kantong pembungkus glomerulus. Yang ketiga, ada tubulus contortus proximal yang berfungsi sebagai tempat penyaringan kembali urin primer yang masih dibutuhkan tubuh kemudian menghasilkan urin sekunder. Yang keempat, ada lengkungan Henle yang fungsinya sebagai saluran penghubung antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Fungsi utamanya adalah untuk membuat konsentrasi garam di medula dan reabsorpsi. Yang keempat, ada tubulus contortus distal. Fungsinya sebagai tempat pelepasan zat-zat yang tidak berguna atau berlebihan bagi tubuh dan urin sekunder. Yang keenam, ada tubulus collectivus yang fungsinya sebagai tabung panjang dan sempit untuk menampung urin dari nefron yang disalurkan ke pelvis menuju kantung kemih. Ada juga tahapan pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan terjadi di glomerulus yang menghasilkan urin primer yang mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, ion-ion, dan garam-garam lainnya. Yang kedua, reabsorpsi atau penerapan yang terjadi di tubulus contortus proximal yang menghasilkan urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen dan urea. Yang ketiga, ada argumentasi atau pengumpulan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh yang terjadi di tubulus contortus distal atau tubulus collectivus yang menghasilkan urin yang
sesungguhnya mengandung urea, asam urin, amino, dan sisa-sisa pembongkaran protein. Selain itu mengandung zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin C, obat-obatan, dan hormon serta garam-garam. Sistem urinaria manusia meliputi ginjal yang fungsinya sebagai mengeluarkan sekret urin. Yang kedua ureter, fungsinya mengeluarkan urin dari ginjal, menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Yang kantung kencing. Yang ketiga kantung kemih yang fungsinya sebagai penampung. Yang keempat uretra, fungsinya sebagai menyalurkan urin dari kantung kemih. Ada juga gangguan pada ginjal. Yang pertama gagal ginjal, yaitu ketidakmampuan ginjal menjalankan fungsinya. Akibatnya zat-zat yang seharusnya dapat dikeluarkan melalui ginjal menjadi tertumpuk di dalam darah. Yang kedua albuminuria adalah penyakit yang ditandai dengan urin mengandung albumin. Yang ketiga ada nefrolitasis atau batu ginjal, adalah penyakit yang ditandai dengan adanya batu pada ginjal, saluran ginjal, dan kantung kemih. Ada juga nefritis, adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan pada nefron. Diabetes insipidus adalah penyakit yang ditandai dengan meningkatnya jumlah urin sampai 20 sampai 30 kali lipat karena kekurangan hormon. Yang terakhir ada diabetes mellitus atau kencing manis, adalah penyakit yang ditandai dengan kadar glukosa darah melebihi normal karena kekurangan hormon insulin. Jadi dari kesimpulan yang kelompok kami ambil, yaitu kami dapat mengetahui sistem ekskresi pada manusia ada 4. Yang pertama ada kulit, ginjal, paru-paru, dan juga hati. Dan dari kelompok kami menyimpulkan bahwa penyakit-penyakit atau gangguan dari sistem ekspresi manusia sangat berbahaya, sehingga disarankan untuk kita semua agar menjaga kesehatan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Sri Yati Ismail yang telah membaca hasil kerja kami, dan saya akan membuka sesi tanya jawab. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, Abdul Latif Tonu, silakan selesai. Apa peran hormon antidiuretik ADH dalam mengatur keseimbangan air pada ginjal? Jawabannya adalah meningkatkan reabsorpsi air di tubulus distal dan ductus collectivus, mengurangi volume urin, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Pas. Ya, baik, ada lagi. Ya, Nurniwang, silakan bertanya. Bagaimana ginjal berperan dalam mengatur keseimbangan elektrolit, terutama melibatkan hormon aldosteron? Jawabannya aldosteron meningkatkan reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium, membantu mengatur keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Pas. Ada lagi? Apa fungsi utama dari ginjal dalam sistem ekskresi tubuh? Ginjal berfungsi sebagai organ penyaring darah untuk menghilangkan zat-zat sisa metabolisme dan membentuk urin. Pas. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Dinda, silakan. Sebutkan beberapa faktor resiko dan penyakit yang berkaitan dengan gangguan pada sistem ekskresi, khususnya ginjal. Jawabannya beberapa faktor risiko termasuk diabetes, hipertensi, dan genetika. Penyakit ginjal termasuk gagal ginjal dan infeksi ginjal. Berikan aplaus kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, silakan ya. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian ginjal. Dimulai dari saluran panjang ini namanya saluran kencing. Ada gambar berwarna ini namanya saraf ginjal. Ada vena ginjal, arteri ginjal yang dicakup menjadi satu.
yaitu hilus ginjal. Di sini ada syarafnya, namanya pembuluh darah interiobar. Yang untuk akar-akar hitam ini atau pembuluh hitam-hitam ini namanya pembuluh darah kortikal. Yang batang yang berwarna biru ini namanya kelopak kecil. Yang besar di sini namanya kelopak utama. Yang di bawah sini panggul ginjal. Yang membatas ini namanya pilmamida. Ada juga papila. Yang berwarna merah ini namanya kolom ginjal, dan yang ini korteks. Sekian penjelasan dari bagian-bagian ginjal dari kelompok kami. Oke, itu adalah penjelasan bagian-bagian ginjal ya, dari kelompok 2 ya. Itu adalah hasil kerja mereka kemarin, suruh menggambar berkaitan dengan masalah ekskresi pada ginjal ya, bagian-bagian ekskresi pada ginjal, yaitu ginjal apa. Ini gambar bagian ginjal ya. Itu bagaimana kelompok yang lain? Pas ya? Pas. Silakan kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke baik. Dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah presentasi. Alhamdulillah bagus. Pada kesempatan selanjutnya Pak Guru minta kepada kalian untuk memberikan kesimpulan daripada pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya. Oke. Siti, silakan. Ya. Dari itu adalah kesimpulan yang disampaikan oleh Siti bahwa proses apa tadi? Filtrasi itu ada 3 ya. Ada apa? Ada filtrasi, terus ada apa? Dengan absorpsi dengan sekresi. Oke.
Oke, waktu selesai, silakan dikumpul. Ya, bagaimana sudah semua? Sudah selesai semua? Sudah kumpul? Oke, baik. Pertemuan kita hari ini sedang perlu mengevaluasi berarti sudah selesai. Untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya adalah berkaitan dengan sistem ekskresi pada kulit. Ya. Jadi pulang di rumah, cari buku lagi, literatur lagi berkaitan dengan sistem pada kulit, sehingga pertemuan selanjutnya kita akan membahas. Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Guru minta Dina Artika Masang untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai tugas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Oke, terima kasih kepada Dinda juga yang telah memimpin doa. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pada hari ini masa ini sampai yang mengenalkan ya dari kita, sehingga di rumah kita juga bisa memahami bagaimana itu ginjal, kita mengikuti apa, bagaimana kita mengatur keseimbangan ginjal dengan air yang cukup, olahraga dan sebagainya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.